고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 개정판. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Tono Sen. Hari ini kita akan belajar tentang textbook EPS topik bahasa Korea dari bab 3 sampai bab 5. Nah, ini nanti akan saya sertakan beberapa potongan video percakapan langsung orang Korea untuk contoh-contoh pembahasan kita kali ini. Nah, nanti saya usahakan selalu ada video yang langsung orang Korea, percakapan orang Korea tentang materi yang kita pelajari. Nah, langsung saja kita mulai dengan materi pertama, yaitu bab ketiga, Gyosil Hangguko atau instruksi pengajar dalam bahasa Korea. Haksep aneh atau materi pelajarannya. Dalam bab ini kita akan mempelajari kosakata terkait ruang kelas, kosakata yang sering digunakan di kelas dan barang-barang yang ada di kelas. Ada siapa saja dalam kelas, barang apa saja yang biasa ada di dalam kelas. Oke, langsung yang pertama, Son Seng Nim. Son Seng Nim adalah guru. Son Seng Nim. Yang kedua, Hak Seng. Hak Seng. Hak Seng adalah murid atau siswa. Pan Cinggu. Pan Cinggu atau teman sekelas. Keempat, Jilpan. Jilpan atau papan tulis. Berikutnya ada Ceksang. Ceksang atau meja. Yang berikutnya ada Ija. Ija atau kursi. Berikutnya cek. Cek atau buku. Gongcek atau buku tulis. Gongcek atau buku tulis. Yonpil. Yonpil adalah pensil. Pulpen. Pulpen adalah pulpen. Ciuke. Ciuke atau penghapus. Piltong. Piltong atau kotak pensil. Berikutnya ada sige. Sige ada jam dinding. Berikutnya ada dalyok. Dalyok kalender. Kalender. Changmun. Changmun jendela. Mun pintu. Mun pintu. Berikutnya ini nanti akan ada cuplikan beberapa tentang potongan video tentang kosakata yang kita pelajari ini. Lanjut ke bab berikutnya. Nah, ini kata yang sering diucapkan oleh guru di kelas, atau bagaimana kalau kita mencari tahu ungkapan apa saja yang sering digunakan di kelas. Pertama, cekel peseo. Cekel peseo atau bukalah buku. Cekel dobeseo. Cekel dobeseo atau tutuplah buku. Berikutnya ada boseo. Boseo, lihatlah. Berikutnya dereseo. Dereseo, dengarkanlah. Berikutnya tarahaseo. Tarahaseo, ikutilah. Berikutnya ada ilgeseo. Ilgeseo atau tulis. Bacalah. Bacalah. Berikutnya ada seseo. Seseo atau tulislah. Berikutnya ada iagihaseo. Iagihaseo, bercakap-cakaplah atau berceritalah. Dedabhaseo. Dedabhaseo atau jawablah.
Nah, ini kalau jika ada pertanyaan atau perintah dari ada pertanyaan dari guru, bagaimana bagaimana pertanyaannya dan bagaimana menjawabnya. Yang pertama, argesoyo, atau apakah Anda mengerti atau apakah kalian mengerti? Jawabnya ne argessemida, atau anio morgessemida. Nah, untuk yang ini pertanyaan dan jawabannya berbeda dalam bentuknya karena ini ada formal dan informal. Pertanyaannya dari guru ke murid boleh pakai yang informal seperti argesoyo, apakah kalian mengerti? Argesoyo ini informal. Jawabnya, karena yang jawab adalah murid-murid kepada guru, kita harus pakai yang formal atau bentuk monologik atau penghormatan, pakainya ne argessemida, bukan ne argesoyo, tapi ne argessemida atau anio morgessemida. Berikutnya, jika ada pertanyaan dari guru, misalnya cilmun istoyo, apakah ada pertanyaan? Jawabnya ne cilmun istemnida, atau anio cilmun absemnida. Itu cara penjawabannya. Berikutnya masuk ke bab keempat. Nah, nanti kalau misalnya ada penjelasannya terlalu cepat, teman-teman bisa ulangi lagi videonya atau diperlambat ya playback videonya agar lebih jelas. Untuk bab keempat kita akan belajar tentang annyeonghaseyo atau ucapan salam. Ucapan salam dalam bahasa Korea, annyeonghaseyo. Haksep aneh atau materi pelajarannya, pada bab ini kita akan belajar tentang salam dalam bahasa Korea, salam yang dipakai dalam berbagai situasi. Nah, bagaimana kita kalau mau mencari tahu salam yang diucapkan pada orang yang baru pertama kali bertemu? Ini ucapan salam yang diucapkan jika pertama kali bertemu dengan seseorang. Annyeonghaseyo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jawabnya annyeonghaseyo, jawabnya sama artinya. Pertama kali bertemu, karena pertama kali bertemu harus ada manase banggap semida, itu adalah reaksi saat pertama kali bertemu. Kita harus mengucapkan seperti ini, manase banggap semida. Jawabnya ne manase banggap semida, Berikut ini contoh secara langsung. Berikutnya, mari kita cari tahu bagaimana cara mengucapkan salam ketika berpisah. Annyeonghaseyo. Jawabnya annyeonghaseyo. Nah, untuk ucapan ini digunakan saat kita berpisah, misalnya kita sedang bermain di rumah teman atau kita akan pulang dari tempat kerja. Kita bisa mengucapkan annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu diucapkan oleh orang yang akan pergi atau meninggalkan tempat. Sedangkan annyeonghaseyo diucapkan oleh orang yang tetap berada di tempat.
Nah, kalau kita mengungkapkan pernyataan minta maaf dan terima kasih, contohnya kamsahamnida, kamsahamnida itu terima kasih. Jawabnya bisa pakai aniyeyo, aniyeyo, terima kasih kembali. Ungkapan jika kita mendapat sesuatu atau diberi sesuatu, kita ucapkan terima kasih, yaitu kamsahamnida, kamsahamnida. Berikutnya, kalau permintaan maaf jika melakukan suatu kesalahan, kita bisa mengucapkan 죄송합니다, 죄송합니다, atau mian합니다, bisa mian해요, 죄송해요 bisa. Jawabnya 괜찮아요, 괜찮습니다 juga bisa. Contoh. Lanjut kita ke bab 5. Nah, untuk bab 5, untuk bab yang terakhir ini, kita belajar mengenai ungkapan jika mengucapkan selamat berakhir minggu atau diucapkan setelah jika kita terakhir bekerja di tempat kerja atau di rumah. Atau bab 5, Jumal cal boneseo, selamat berakhir minggu. Aksep anehnya, pelajarannya kita akan mempelajari tentang beraneka salam dalam bahasa Korea. Salam yang sering digunakan dalam berbagai situasi selain yang sudah dibahas di bab keempat tadi. Nah, jika sebelum tidur kita biasa di Korea kita bisa mengucapkan salam 안녕히 주무세요, 안녕히 주무세요. Jawabnya 잘 자요, 잘 자요. Setelah itu jika kita menanyakan kepada seorang apakah sudah tidur dengan nyenyak, kita mengucapkan 안녕히 주무셨어요, 안녕히 주무셨어요, atau apakah tadi malam tidur dengan nyenyak? Jawabnya 네, 잘 잤어요, 네, 잘 잤어요. Berikutnya salam sebelum dan sesudah makan. 잘 먹겠습니다, 잘 먹겠습니다, atau selamat makan. Jawabnya 많이 드세요, 많이 드세요, selamat makan. Berikutnya, jika selesai kita ucapkan 잘 먹었습니다, 잘 먹었습니다, saya sangat menikmati makanannya. Jawabnya 네, 네, gitu. Lanjut ke berikutnya. Nah, berikut ini adalah pengucapan salam untuk akhir pekan dalam pokok pembahasan yang kali ini seperti bab 5 tadi. Kita ucapkan 주말 잘 보내세요, 주말 잘 보내세요. Jawabnya 네, 주말 잘 보내세요, 네, 주말 잘 보내세요. Ini biasanya diucapkan jika kita terakhir bekerja di kantor di minggu itu. Misalnya jika kita bekerja Senin sampai Sabtu, nah Sabtunya sebelum kita pulang masing-masing kita ucapkan seperti contoh ini, 주말 잘 보내세요. Jawabnya 주말, 네, 주말 잘 보내세요. Berikutnya kita memberi ucapan selamat. Nah, jika kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang bagus atau melakukan acara yang bagus, kita biasa mengucapkan ucapan selamat, yaitu 축하합니다, 축하합니다, atau selamat. Jawabnya bisa 감사합니다,
감사합니다. Untuk sukahamnida sendiri ini nanti bisa disambung dengan beberapa kata lain. Misalnya 생일 축하합니다 atau ucapan lain. Nah, berikut ini contoh. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua sudah mengerti tentang pembahasan kita tadi dan di bab ke-3 sampai ke bab ke-5? Semoga penjelasan saya ini tidak terlalu berbelit-belit dan dapat diterima oleh teman-teman semua. Nah, untuk bab-bab berikutnya nanti akan saya update lagi untuk beberapa hari ke depan. Untuk berikutnya kita akan bahas bab ke-6 sama bab ke-7 insya Allah. Semoga proses belajar teman-teman bisa diberi kelancaran dan mudah mengerti dan memahami tentang bahasa Korea. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.